Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi dalam filsafat kebudayaan yang bersifat fenomena kebudayaan yang real di hadapan kita semua, yaitu persoalan cangkruan. Yang ini mungkin mengacu pada materi terkait dengan budaya jalanan atau budaya alternatif yang muncul dalam sebuah ruang namanya kota itu. Dan budaya jalanan atau budaya alternatif itu kan tidak menunjuk pada sebuah tempat, tapi memberikan sebuah redefinisi baru terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi muncul dalam masyarakat kita itu, yang muncul karena resistensi kultural terhadap sebuah fenomena mapan dalam sebuah kota. Maka muncullah kebiasaan-kebiasaan baru yang ada dalam masyarakat yang bersifat perlawanan atas kemapanan kota. Nah, setiap kota pasti punya budaya-budaya alternatif yang tidak boleh kita abaikan, bahwa budaya itu ternyata hadir tergelar di hadapan kita semua yang tidak bisa kita nafikan. Di tengah-tengah budaya mainstream pasti ada budaya-budaya, ada subkultur atau mungkin bukan subkultur atau budaya alternatif yang menjadi sebuah kebiasaan baru dalam masyarakat. Ingat, dalam materi terkait dengan budaya jalanan, saya sampaikan bahwa yang terkait dengan pemahaman masyarakat pada fenomena kebudayaan yang disebut sebagai kelaziman dan ketidaklaziman itu sesungguhnya hanya persoalan bagaimana kita mengambil sikap atas fenomena itu. Kelaziman dan ketidaklaziman hanya persoalan konsensus, hanya persoalan perspektif. Sesuatu dianggap lazim ketika masyarakat itu menjalankan, sesuatu dianggap tidak lazim ketika masyarakat tidak mau menjalankan itu. Tapi kelaziman dan ketidaklaziman kan hanya persoalan bagaimana kemudian kita menerima situasi itu. Maka bisa jadi apa yang tidak lazim pada suatu era akan menjadi sebuah kelaziman baru pada era lainnya itu. Jadi orang yang belajar tentang kebudayaan tidak akan mudah memberikan simpulan terkait dengan munculnya sebuah fenomena kebudayaan sebagai sesuatu yang dianggap kontraproduktif atau kontradiktif dengan fenomena yang ada. Bisa jadi itu menjadi sebuah kebiasaan baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita itu. Maka orang yang belajar kebudayaan tidak mudah shock culture itu. Ketika tiba-tiba muncul ada fenomena sekelompok orang yang ternyata kemudian dia agak berbeda dengan apa yang ada dalam kebiasaan dalam masyarakat kita itu. Nah, kenapa? Karena kita akan melihat bahwa fenomena itu sebagai sebuah keniscayaan yang hidup dan lumrah berkembang dalam sebuah masyarakat yang bersifat dinamis. Nah, termasuk juga dengan apa yang disebut dengan cangkruan. Saya sebut sebagai fenomenologi cangkruan. Fenomenologi itu kan sebuah pendekatan kebudayaan, pendekatan dalam filsafat dalam memahami sebuah fenomena itu. Untuk fenomenologi itu menjadi sebuah pendekatan bagaimana seorang peneliti, seorang subjek memahami objek begitu saja, ya kan? Memahami objek sebagaimana objek itu terjadi sebagaimana adanya. Kalau dalam bahasa tertentu membiarkan objek itu bicara terhadap dirinya sendiri, itu fenomenologi. Artinya perspektif kita atas objek itu tidak bias kepentingan subjek kita, tidak bias kepentingan pemahaman prasangka, pemahaman yang sudah ada dalam pikiran kita. Kita melihat fenomena itu secara langsung. Fenomenologi itu membiarkan objek itu bicara atas dirinya sendiri. Makanya dalam memahami kebudayaan kita tidak boleh melihat fenomena itu dari jauh, dari sesuatu dengan jarak yang begitu jauh. Tetapi dalam melihat peristiwa kebudayaan, kita harus terlibat di dalam peristiwa kebudayaan itu, harus berpartisipasi dalam peristiwa kebudayaan itu. Sehingga bahasa sederhananya adalah kita akan menempatkan kebudayaan dalam sudut pandang pelaku kebudayaan itu sendiri. Maka kalau segala sesuatu diletakkan dari sudut pandang yang lain, maka akan munculkan sebuah konstruksi yang berbeda, sebagaimana yang tidak kita bayangkan.
sebelumnya. Nah, mengapa saya mencoba melihat fenomena fenomena cangkruan di Surabaya dan Sidoarjo sebagai sebuah fenomena yang menarik untuk kita bahas bersama-sama dalam filsafat kebudayaan, karena realitas cangkruan itu sesungguhnya adalah realitas yang saat ini menjadi sebuah habits, menjadi sebuah kebiasaan yang dominan dalam masyarakat kota itu loh. Ya kan, masyarakat kota seperti Sidoarjo dan Surabaya yang sudah lekat dengan masyarakat industrialisnya, dengan masyarakat yang lebih banyak bekerja di sektor formal, dengan keketatan jumlah jam kerja dan sebagainya, dengan tingkat kompetisi hidup yang begitu luar biasa kompetitif, ya kan, yang membuat kemudian kompetisi hidup itu seolah-olah laju kehidupan itu begitu cepat, orang yang begitu lambat akan mudah tertinggal, sehingga apa namanya, peribahasa ungkapan tradisional alon-alon waton kelakon bisa jadi kemudian mengalami situasi polemik ketika hidup dalam sebuah ruang namanya Sidoarjo dan Surabaya. Mengapa sekarang cangkruan itu menjadi sebuah fenomena? Ini menarik karena Surabaya dan Sidoarjo, mungkin juga kota penyangga Surabaya lainnya, itu merupakan prototipe kota dengan industrialisasi sebagai salah satu pilar utamanya, ya kan? Karena sebenarnya Surabaya dan Sidoarjo dalam jejak kolonialisme itu sudah sejak awal sudah menjadi jalur kota perdagangan, menjadi tempat singgah dari pedagang-pedagang yang datang ke Nusantara untuk melakukan transaksi perdagangan, barter dan sebagainya, sehingga bahkan kemudian menjadi tempat di mana kolonialisme hadir dalam sebuah ruang namanya kota itu. Maka jejak kolonialisme sudah kelihatan betul di Surabaya dan Sidoarjo itu. Nah, saat ini harus kita akui bahwa Surabaya dan Sidoarjo itu prototipe kota metropolitan dengan sektor industri sebagai pilar utamanya. Nah, sebagai sebuah kota industri, yang terjadi kemudian muncullah fenomena industrialisasi di segala bidang. Lahirlah kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, jalan-jalan dibangun, pabrik-pabrik dibangun, mal-mal dibangun, dan berbagai bangunan infrastruktur yang memang mendukung percepatan industrialisasi itu. Maka pasti akan terjadi fenomena menguatnya lapangan pekerjaan di sektor industri, lapangan pekerjaan melimpah ruah saat itu, ya kan? Kemudian melahirkan alih fungsi lahan pertanian, alih fungsi lahan karena kepentingan pembangunan infrastruktur untuk pendirian pabrik, industri dan sebagainya. Belum lagi ketika industrialisasi itu konversi lahan pertanian tidak lagi diwujudkan untuk kepentingan ladang, sawah dan sebagainya, tapi untuk lahan industri, mal, hotel dan apartemen itu. Nah, sehingga ketika Surabaya dan Sidoarjo itu menjadi kota industri dan dengan berbagai pilihan lapangan pekerjaannya, itu akhirnya menarik perhatian masyarakat di luar kota Surabaya dan Sidoarjo untuk datang ke Surabaya dan Sidoarjo. Sehingga tidak pelak akhirnya muncullah yang disebut dengan fenomena urbanisasi. Masyarakat di luar Surabaya Sidoarjo yang dulu agraris, mata pencariannya adalah menjadi petani, menjadi nelayan, tapi karena menganggap bahwa sektor nelayan dan sektor pertanian tidak cukup menjanjikan bagi masa depan karena keterbatasan lahan dan sebagainya, akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk berduyun-duyun termobilisasi datang ke sebuah kota namanya Surabaya dan Sidoarjo. Sidoarjo itu kan juga adalah sebuah kota yang terkena imbas dari adanya industrialisasi di Surabaya. Maka teman-teman bisa saksikan, bisa lihat bagaimana Surabaya akhirnya terbentuk menjadi kota metropolitan dengan segala ritus industrialisasinya itu. Ya. Sangat beda dengan masyarakat di Mataraman dengan ritus agrarianya itu. Sehingga akhirnya memunculkan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang
yang berbeda antara masyarakat agraris di berbagai daerah di luar Surabaya Sidoarjo kayak Jombang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Solo, Sragen dengan masyarakat industrialis di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, kehadiran masyarakat urban di Surabaya Sidoarjo itu memberikan dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah terkait dengan tingkat kepadatan penduduk, ya kan? Karena jumlah penduduk semakin bertambah, sementara lahan semakin menyempit. Di satu sisi sudah ada konversi lahan pertanian untuk kepentingan industrialisasi, mall, kantor-kantor dan apartemen-apartemen. Di sisi lain, ternyata masyarakat pendatang membutuhkan apa yang disebut dengan pemukiman, ya kan? Makanya muncullah kemudian industrialisasi kos, kontrakan, bahkan kemudian muncullah namanya perumahan-perumahan, pengembang membangun konsep-konsep perumahan di berbagai titik yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Itu kan menyedot lahan pemukiman yang begitu luar biasa besar, sehingga akhirnya kemudian seolah ruang namanya Surabaya dan Sidoarjo menjadi sempit ruang itu. Meskipun ruang itu sebenarnya tidak berkurang, tetapi ruang itu menjadi menyempit karena ada alih fungsi lahan yang untuk kepentingan bangunan-bangunan material. Nah, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Perkembangan Surabaya dan Sidoarjo menjadi kota industri turut serta memberikan pola pembentukan identitas dalam kebiasaan masyarakat di dalamnya, yang bisa jadi berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Ketika masyarakat hidup dalam sebuah ruang yang cukup luas, kepadatan waktu yang masih begitu terbuka juga, itu membuat mereka dulu mungkin punya aktivitas waktu luang untuk melakukan interaksi sosial, relaksasi, ada ruang publik tempat mereka selalu menyapa dan sebagainya. Tapi kebiasaan itu menjadi berbeda ketika ritme hidup mereka sudah dipengaruhi oleh jam kerja dengan sektor industrialisasinya. Kalau masyarakat agraris itu kan masyarakat yang tanpa ada jam kerja itu, kapanpun dimanapun sepanjang memungkinkan mereka ke sawah, ya kan? Dan biasanya berkelompok. Beda dengan masyarakat industrialis, bukan kapanpun dimanapun sudah ada pengaturan jam kerja, kedisiplinan dan sebagainya. Akibatnya kemudian aktivitas hidup keseharian yang terjadi pada masyarakat industrialisasi itu akan terdampak dari adanya keketatan jam kerja itu loh. Waktu luang mereka adalah waktu di luar jam kerja itu. Sehingga waktu di luar jam kerja kan sangat sedikit sekali. Jam 7 masuk, jam 4 pulang, atau mungkin seringkali lembur, sorenya perjalanan pulang macet, kemudian tidur, besok paginya melakukan aktivitas yang sama. Sehingga konsep tentang liburan itu hampir mayoritas ada pada masyarakat industrialis. Liburan masyarakat pekerja, karena mereka setiap hari masuk. Kalau masyarakat agraris kan tidak setiap hari masuk, meskipun setiap hari bekerja, tapi kan tidak ada jam kerja. Kecuali kalau kemudian ternyata ada sebuah perspektif bahwa di masyarakat agraris pun ada jam kerja itu, sehingga waktu luang mereka adalah di luar waktu kerja itu. Sangat beda dengan industrialisasi, waktu luangnya di luar jam kerja itu, padahal waktu luangnya hanya jam-jam pada malam hari. Dan itu sangat tidak efektif untuk melakukan interaksi, untuk apa namanya, karena sudah capek, bagaimana mungkin melakukan interaksi sosialisasi diri dan sebagainya. Ya kan? Makanya konsep big N itu mayoritas seringkali banyak di masyarakat industrialisasi. Setelah mereka penat dengan jam kerja Senin sampai Jumat, kemudian narasi mereka adalah weekend, Sabtu Minggu. Maka teman-teman bisa lihat, kalau Sabtu Minggu itu kan hampir ruas jalan di luar kota, orang Surabaya, Sidoarjo itu berduyun-duyun datang ke luar kota, mau ke Malang, Trawas, Banyuwangi, dan sebagainya. Nanti Minggu sorenya arus balik muncul kembali, sehingga muncul di mana-mana macet. Ketika semua orang Surabaya dan Sidoarjo balik kandang. Nah, akhirnya kemudian berkembangnya dua kota ini menjadi dengan ritus industrialisasi, melahirkanlah apa yang disebut dengan konsep metropolitan.
dan cangkruan menjadi realitas yang tidak terbantahkan. Dengan metropolitan, kota metro, polis itu kan kota. Dengan metro itu kan semacam gaya hidup gitu kan. Metropolitan itu adalah kota dengan indikator gaya hidup yang berorientasi pada hal-hal sifatnya industrialis, ya kan. Nah, akhirnya kemudian fenomena cangkruan menjadi sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Pertanyaannya, mengapa cangkruan itu bisa muncul pada masyarakat kota? Mungkin di tempat lain juga ada namanya cangkruan, tetapi fenomenanya bisa jadi berbeda. Di masyarakat agraris di Sragen, Solo, Jogja misalnya muncul istilah jagongan. Jagongan itu ya tempat ngobrol 2-3 orang untuk ketemu dalam sebuah ruang karena ada peristiwa hajatan, jagongan. Mau jagongan mana? Mau nongkrong di mana? Ya. Tetapi mereka karena sudah punya waktu cukup luang, fenomena jagongan hanya pada event-event tertentu. Tetapi kalau cangkruan di kota metropolitan itu waktunya adalah waktu jeda di tengah kepadatan ritus industrialisasi itu loh, ya kan? Pada waktu jam istirahat jam 12 sampai jam 1, pada waktu pulang pekerjaan sampai di jalan, maka teman-teman bisa lihat kalau pulang dari kantor di pinggiran jalan itu banyak warung kopi yang penuh sesak dengan masyarakat pekerja yang baik pekerja di swasta maupun pemerintah. Pulang kerja mereka mampir di sana sekedar ngopi, ketemu dengan teman-temannya, ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon, bicara tentang fenomena politik, bicara tentang fenomena ekonomi, bicara tentang kondisi di kantornya, bicara tentang upah minimum regional misalnya, bicara tentang lembur dan sebagainya. Dunia kehidupan mereka ya dunia pekerjaan, ritus pekerjaan, dan itu yang menjadi imajinasi mereka di obrolan-obrolan di cangkruan. Maka yang menjadi penting dalam memahami cangkruan adalah bagaimana makna kehadiran subjek pelaku cangkruan dalam penanda kehadiran di tengah kota itu. Orang-orang yang hobi cangkruk itu kan subjek, pelaku budaya dalam fenomena cangkruan itu sendiri. Sama seperti dalam bonek itu ada subjek, pelaku, ya kan? Dan mereka itu harus dianggap sebagai subjek yang hadir dalam sebuah ruang namanya kota. Industrialisasi kan tidak hanya menghadirkan pelaku pengusaha-pengusaha, pemilik modal, tapi industrialisasi juga melahirkan pekerja-pekerja atau juga justru melahirkan orang yang gagal mendapatkan akses di pekerjaan sehingga memunculkan resistensi kebudayaan yang lain. Dan setiap pelaku itu adalah subjek yang kehadirannya menjadi harus diberikan makna dalam sebuah ruang namanya Surabaya dan Sidoarjo. Tidak boleh mereka sebagai objek atau mungkin sebagai anomali, karena mereka bisa jadi adalah sosok yang sebenarnya ingin dihargai sebagai sebuah subjek namanya kota metropolitan yang selama ini dianggap hanya lebih akrab dengan keberhasilan, kesuksesan, kapitalisasi, borjuasi, gaya hidup dan sebagainya. Nah, subjek itu menjadi tergelar begitu dalam arena namanya warung kopi dan cangkruan sebagai aktivitasnya. Nah, kehadiran subjek yang kemudian termobilisasi tidak hanya oleh 2-3 orang tapi berkelompok, itu akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan konstruksi identitas kebiasaan cangkruan dalam komunitas warung kopi dan di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, kemudian persoalan yang ketiga yang penting adalah bagaimana kebiasaan cangkruan itu harus dipahami sebagai rumah rakyat. Ya kan? Selama ini kan kantor-kantor itu kan rumah birokrat, rumah pemilik modal. Kantor-kantor pemerintah ruang birokrat yang penuh dengan tata aturan main, ya kan, ketat dengan berbagai peraturan, kedisiplinan dan sebagainya. Sementara cangkruan adalah rumah rakyat, milik semua orang yang terlibat di dalam itu, yang tidak harus terpaku dalam sebuah kerumitan jam kerja, tidak harus terpaku dengan orientasi indikator target kinerja dan sebagainya, bonus dan sebagainya, enggak. Tetapi bisa jadi ternyata kebiasaan cangkruan itu menjadi suatu rumah
kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Surabaya dan Sidoarjo sebagai upaya untuk membangun kohesi sosial. Ya, jangan dikira loh masyarakat di setiap masyarakat yang kompetitif itu sebenarnya potensi konfliknya sangat besar, ya kan? Karena dalam kompetisi hidup itu seringkali ada kalah menang, ada yang berhasil dan tidak berhasil, ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa yang dirugikan, dan itu potensi konfliknya menjadi laten, suatu saat bisa manifest. Nah, dalam rangka untuk menghindari berbagai potensi konflik itu menjadi manifest, maka muncullah kemudian orang melakukan cangkruan. Maka cangkruan itu secara tidak langsung sebenarnya bisa jadi merupakan salah satu ritus industrialisasi dalam rangka bagaimana masyarakat pekerja di sektor industri itu membangun relasi sosial, membudayakan interaksi, membiasakan sosialisasi diri untuk membentuk solidaritas dan soliditas sosial. Supaya apa? Supaya kohesi sosial dalam masyarakat industrialisasi bisa terjaga, bisa terawat itu. Mereka butuh ruang untuk interaksi itu. Ketika apa? Ketika begitu penatnya hidup dalam sebuah indikator kinerja dalam yang dihegemoni dengan berbagai peraturan-peraturan yang begitu rigid yang tidak bisa dia tolak, maka dia butuh ruang untuk relaksasi diri, ruang untuk melampiaskan kepenatan hidup itu loh. Kan tidak bisa menunggu melampiaskannya 1 minggu dengan weekend itu. Maka setiap ada jeda, jam istirahat, kemudian pada malam hari mereka melakukan aktivitas itu untuk ketemu dengan masyarakat lainnya, masyarakat pekerja lainnya, berinteraksi, bersosialisasi, bercengkrama, pisu-pisuan, kan selalu ada di situ. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa faktor mengapa cangkruan di warung kopi itu menjadi fenomena dalam masyarakat kota. Yang pertama adalah kondisi masyarakat industrialis yang sudah terlalu sibuk dengan rutinitas jam kerja, membuat mereka selalu berusaha mencari suasana yang berbeda, yang tidak berhubungan dengan rutinitas tadi. Ini kalau orang menyebut sebagai pelampiasan diri, sebagai jalan keluar dari kepenatan itu. Ya kan? Yang kedua adalah minimnya ketersediaan ruang publik di tengah-tengah kota, sehingga mereka selalu memanfaatkan setiap tempat terbuka sebagai ruang publik untuk selalu bertemu, bertukar pikiran, mencari informasi, bertegur sapa, dan sebagainya. Maka teman-teman bisa lihat, di hampir setiap ada ruang publik, ruang kosong, itu pasti orang berusaha untuk membangun warung kopi. Orang selalu berusaha untuk membangun tempat untuk cangkruk dan sebagainya. Ya karena memang minimnya ruang publik. Bahkan dulu masih kita saksikan dulu anak-anak, anak muda main bolanya, main futsalnya di mana? Ya di ganggang, karena nggak ada ruang lapangan kosong, di ganggang dan sebagainya. Nah akhirnya kemudian apa yang terjadi? Cangkruan menjadi khas warga Surabaya dan Sidoarjo yang sering kemudian disebut sebagai identitas dari komunitas budaya arek. Budaya arek itu kan budaya egaliter, budaya yang nyaris tanpa hierarki sosial di sana, budaya yang setara satu sama lain. Pada masyarakat yang terbuka seperti ini, cangkruan akan menjadi lebih mudah tumbuh berkembang. Sangat berbeda dengan masyarakat agraris yang ada patron klien, ada hierarki sosial. Melihat orang cangkruan dianggap sebagai pemalas, membuang-buang waktu, tidak efektif, tidak efisien, dan sebagainya. Padahal pada ruang dan kondisi yang berbeda, tentang cangkruan memang sebagai salah satu alternatif alternatif bagi masyarakat untuk membangun relasi sosial satu sama lain. Karena masyarakatnya tidak hierarkis, maka di dalam cangkruan sering kita saksikan berbagai fenomena keseharian di mana orang itu betul-betul berbaur satu sama lain untuk membangun keakraban. Ya kan? Makanya sangat wajar jika kemudian dalam masyarakat arek, pisuan itu menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun keakraban tadi. Pisuan dalam konteks ini bukan memisu untuk memaki, tetapi untuk membangun keakraban. Maka kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat metropolis itu ditandai
dengan sikap terbuka satu sama lain yang tidak ada hierarki dalam struktur sosial. Dan mayoritas biasanya bekerja dalam sektor formal. Ya. Makanya kalau pulang kantor teman-teman bisa saksikan orang-orang itu kan sibuk setelah pakai tas, masih pakai pakaian kantor, ya kan, ada di warung-warung kopi, gitu kan. Kalau di masyarakat agraria, apalagi masyarakat dengan keraton sebagai sentrum kebudayaannya, pasti akan menganggap wah ini mesti mau malas, mesti sini mabuk-mabukan, isinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam konteks tertentu bisa jadi seperti itu, tapi coba sebagai orang yang belajar kebudayaan, coba tempatkan segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karena bisa jadi bahwa Cangkuruan itu sesungguhnya ruang batin masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Ruang batin mereka ada di sana, bukan di ruang-ruang formal. Karena biasanya ruang formal adalah ruang tempat persembunyian citra. Ya kan, semuanya bersembunyi citranya, menjadi baik, kelihatan berlente, kelihatan kaya, kelihatan sukses, tetapi semuanya bersembunyi dengan formalitas. Karena apa? Karena ada standar administratif birokratif yang mengharuskan mereka berpenampilan seperti itu, tapi mereka menyembunyikan banyak hal gitu loh. Tapi di Cangkuruan segala sesuatu tergelar begitu saja itu. Makanya saya selalu menyebut Cangkuruan itu sebagai sarana orang untuk menelanjangi dirinya sendiri. Orang akhirnya semua selimut citra diri itu terbuka ketika orang di Cangkuruan itu ketemu ini seperti ini sebenarnya kebiasaan dia itu. Nah, Surabaya dan Sidoarjo merupakan prototipe kota industri dengan segenap rutinitas yang selalu berpola. Dan dalam pola itu mereka selalu menemukan titik jenuh. Titik jenuh itu mereka mencari ruang jeda, ruang istirahat, pulang kerja, malam hari, dan sebagainya. Realitas ini mengkonstruksikan bahwa basis material berupa mata pencaharian atau lapangan pekerjaan akhirnya menentukan bangunan di atasnya seperti sistem sosial, sistem pengetahuan, alat yang digunakan, dan sebagainya. Ini dalam bahasa perspektif Marsian misalnya, sistem produksi, mata pencahariannya apa, orientasi ekonominya apa, itu akan menentukan bangunan suprastruktur yang ada di atasnya. Orang kalau mata pencahariannya industrialisasi, maka alat yang digunakan seperti apa, sistem sosialnya seperti apa, sistem bahasanya, sistem keseniannya, sistem pengetahuannya, bahkan ekspresi dirinya bisa jadi berbeda dengan masyarakat agraris yang karena orientasi ekonominya pada sektor pertanian yang tidak ada jam kerja, maka bangunan di atasnya juga pasti akan berbeda. Ya kan, sistem sosialnya, alat yang digunakan, sistem sosial, sistem kesenian, sistem bahasa, sistem pengetahuan, bahkan pada ekspresi religi. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pahami bahwa pada masa era sekarang ini, ketika sektor pekerjaan itu menjadi sektor yang paling fundamental, ya kan, sektor produksi menjadi sektor fundamental, maka itu akan menentukan kebiasaan-kebiasaan hidup orang sesuai dengan ritus pekerjaan mereka itu. Makanya menjadi wajar jika pada masyarakat industrialisasi dengan jam kerja yang begitu ketat, Cangkuruan menjadi bagian penting dalam konstruksi identitas warga kota. Karena ini kan menjadi aktivitas berpola yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah identitas. Identitas yang terbentuk melalui proses pencarian biasanya terbentuk secara terus-menerus dan akhirnya jadi habits. Ini sebenarnya sama dengan pengertian kebudayaan, bahwa kebudayaan adalah aktivitas berpola yang terus-menerus dilakukan oleh sekelompok orang sehingga menjadi sebuah habits atau sebuah kebiasaan. Dalam konteks kebudayaan sebagai aktivitas berpola, maka identitas melekat dalam setiap kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh sekelompok orang atau etnis dalam sebuah lingkungan. Maka coba sesekali mungkin kalian justru malah menjadi pelaku Cangkuruan itu ya. Bagaimana kebiasaan yang dibangun. Mungkin ini antar satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Tapi dalam fenomena Cangkuruan, kebiasaannya pasti sama. Mesti ngobrol ngalor itu, main catur, remi, dan sebagainya. Hampir nggak ada pembicaraan yang sangat formal.
ya kan? Semuanya pembicaraan narasi yang dibangun narasi kesederhanaan, kebersahajaan itu tentang aktivitas hidup sehari-hari itu. Aktivitas berpola itu sama, mesti tidak harus identik antar tempat yang satu dengan yang lain, tapi serupa dilakukan oleh banyak orang. Ketika dilakukan secara berpola dan sama, maka lambat laun membentuk sebuah identitas yang melekat dalam kelompok sosial tersebut. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dalam memahami cangkruan. Maka cangkruan harus dipahami pertama sebagai itu adalah sebuah fenomena kota. Warung kopi merupakan penanda menjadi sebuah ruang sebagai salah satu penanda hadirnya sebuah kota namanya metropolitan. Mungkin di tempat lain ada warung kopi, tapi warung kopi di metropolitan itu menjadi ruang tempat bertemunya berbagai kepentingan yang kemudian menjadi satu untuk mencari sebuah ruang relaksasi, mencari sebuah ruang untuk interaksi. Warung kopi menjadi khas dengan keunikan dalam geliat industrialisasi dan ritme metropolitan. Makanya wajar jika karena banyak warung kopi itu buka 24 jam, ramai pada jam-jam jeda, jam-jam jeda istirahat dan sebagainya. Setiap ruang dalam geliat metropolitan selalu bermakna menjadi ruang representasi diri, sebagai ruang untuk menunjukkan bahwa mereka adalah subjek yang hadir dalam sebuah ruang namanya kota metropolitan ini loh. Mereka pengen diakui sebagai penanda kehadiran sebuah kota, ya kan? Makanya cangkruan itu penanda betapa kota juga memberikan ruang bagi mata warga metropolitan untuk merepresentasikan diri, ya kan? Penanda kehadiran kan tidak harus pabrik-pabrik, mal-mal, tapi muncullah resistensi kebudayaan atas bangunan-bangunan itu, lahirlah warung kopi dengan cangkruan sebagai aktivitasnya. Maka wajar jika sebagai kota industrialisasi, Surabaya dan Sidoarjo harus memberikan ruang meniscayakan kehadiran kaum urban. Ya, kaum urban yang atau orang menyebut sebagai masyarakat suburban di wilayah pinggiran Surabaya Sidoarjo dengan fenomena cangkruan sebagai kebiasaan rutin yang harus dilakukan dalam metropolitan itu. Kemudian yang terakhir adalah ciri khas industrialisasi. Sebagai ciri khas industrialisasi terbentuknya konstruksi identitas warga kota dengan kebiasaan-kebiasaan. Ini yang menjadi salah satu penanda penting kehadiran sebuah ruang namanya metropolitan. Kehadiran sebuah ruang namanya metropolitan adalah kehadiran sebuah subjek sebagai sebuah penanda dalam semua ritus industrialisasi itu. Ada di mana mereka? Tidak harus di kantor-kantor formal, tidak harus di ruang-ruang pekerjaan, tapi bisa jadi kehadiran subjek itu ada pada ruang-ruang informal seperti warung kopi, warung-warung makan di pinggiran jalan dan sebagainya. Karena itu adalah bagian dari sebuah politik identitas bahwa mereka harus dihargai sebagai subjek yang hadir dalam sebuah ruang namanya kota. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman sekalian bagaimana subjek yang hadir itu tidak boleh dianggap sebagai the other, masyarakat lian itu loh. Tapi mereka adalah bagian dari sebuah identitas warga yang hidup dalam sebuah ruang yang sama, warga yang juga memberikan denyut bagi kehidupan sebuah kota. Denyut nadi kehidupan sebuah kota kan tidak hanya pada ritus industrialisasi dengan pekerjaannya, tapi juga aktivitas masyarakat pekerjanya di luar jam kerja itu memberikan denyut. Makanya kenapa metropolitan 24 jam jantungnya selalu berdetak. Kenapa? Di dalam jam kerja yang sudah penuh sesak itu ada ruang jam lain yang tempat di mana mereka juga memberikan warna bagi kehadiran dalam sebuah ruang namanya kota itu. Maka cangkruan itu menjadi rumah rakyat yang lahir dari rahimnya masyarakat sendiri yang dapat berfungsi sebagai katalisator, meminimalisir terjadinya konflik yang bisa jadi muncul dalam masyarakat kota
Maka coba kita mencoba mencari perspektif lain dengan memberikan pemaknaan bahwa cangkruan itu ruang publik. Ruang publik kalau dalam bahasanya Habermas adalah ruang publik tanpa penguasaan, ya, ruang publik tanpa dominasi. Karena cangkruan merupakan bagian penting dalam membangun ruang interaksi dan relaksasi warga kota dalam menghadapi kepenatan dan kompleksitas kota. Warung kopi harus menjadi keniscayaan bahwa setiap warga tidak ada yang mendominasi dalam sebuah ruang itu. Ya kan? Jika mereka seringkali kalah dalam ruang-ruang formal, maka dalam warung kopi setiap orang boleh menjadi pemenang dalam sebuah ritus kehidupan tadi loh. Cangkruan merupakan aktivitas penting di tengah geliat kota yang tiada henti dalam rangka bagaimana warga kota itu mendefinisikan dirinya sendiri. Maka sebagai catatan akhir, kita harus tetap punya pemahaman sebagai orang yang mengkaji kebudayaan, kita harus tetap melihat semua fenomena yang dilakukan oleh banyak orang itu dalam perspektif yang positif, yang bisa jadi bahwa di tempat-tempat yang kita anggap sebagai sesuatu yang sangat terlihat tidak sesuai dengan kebiasaan arus mainstream dalam masyarakat kota, hadir fenomena itu yang memang muncul sebagai sebuah keniscayaan bahwa mereka juga butuh sebuah ruang, tempat bagaimana mereka mendefinisikan dirinya sendiri. Maka fungsi cangkruan dalam warung kopi tidak lagi sekedar tempat minum kopi, melainkan memiliki fungsi sebagai ruang publik dan rumah rakyat, tempat warga kota membangun interaksi dan relaksasi sosial. Dan ini yang menurut saya harus betul-betul bisa kita saksikan dan kita perhatikan bersama, bahwa kalau kita memahami peristiwa kebudayaan sebagai peristiwa kemanusiaan, bisa jadi ada banyak sistem nilai yang sebenarnya hendak disampaikan kepada masyarakat lain tentang aktivitas mereka, termasuk aktivitas di cangkruan. Begitu, terima kasih. Nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog dalam WhatsApp group. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.